Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Tepuk tangan di atas kepala kita yang paling dahsyat buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Kita mau sama-sama bersyukur kembali mengingat kasih setia kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus berkorban bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi setiap Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang dengan hati yang mengucap syukur. Sama-sama kembali kita boleh satukan hati sama-sama sejenak. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mengucap syukur. Datang sama Tuhan Yesus. Bawa doa Bapak Ibu sama-sama. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir untuk melawat, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan Bapak Ibu. Segala pujian, segala syukur kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi setiap kami, memberikan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami. Kau yang telah datang ke dalam dunia, lahir bagi setiap kami, menyelamatkan kami, mengasihi kami lebih dulu. Karena kami percaya Engkau Allah yang begitu ajaib, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kami mau katakan kami ada hari ini semuanya karena kasih setia kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini semuanya karena perkenanan Tuhan. Maka doa kami Tuhan, tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami di tempat ini dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Tuhan hadir, Tuhan beracara. Bahkan kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi di tempat ini. Kesembuhan, kelepasan, pemulihan, jawaban doa terjadi bagi setiap kami. Darah Yesus tutup bungkus setiap umat-Mu. Darah Yesus menguduskan, menyucikan, mengampuni, melayakkan setiap kami. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darneti Paria. Jadi pakai Tuhan lebih dahsyat lagi, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Teddy Lusri, kami percaya setiap kata firman Allah pasti mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini datang dengan hati yang menyembah, datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama katakan. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Tuhan Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan hati menyembah. Kini saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya.
sebenarnya, sebab Allah Maha Kudus, Maha Kudus hadir di sini. Dengan segenap hati mari memuji. Angkat tangan Bapak Ibu, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di tempat ini. Kami bawa pujian syukur, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Mari panggil nama Tuhan Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Lebih lagi bersama-sama pagi hari ini, angkat tangan sembah Tuhan. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi bersama-sama gereja Tiberias. Oh, kita masuk, kita masuk. Mari mulai menyembah Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji nama yang dahsyat, nama yang ajaib. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari angkat tangan kita dengan hati yang bersyukur. Ini pengagungan setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji. Oh Tuhan, nama yang menyelamatkan setiap kami, nama yang menyembuhkan setiap kami. Kami katakan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kita boleh bangkit berdiri sama-sama gereja Tiberias. Sambil bangkit berdiri, segala pujian, pengagungan, syukur hanya bagi nama Yesus yang layak kami sembah. Lebih lagi kita beri tepuk tangan di atas kepala kita gereja Tiberias. Kita masuk kata sucinya, bersama
agungkan Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan, Yesusku, kita masuk, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Katakan kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Sekali lagi, Gereja Tiberias, angkat tangan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan pengagungan Bapak Ibu buat Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau, oh Tuhan. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus, Yesus. Mari jemaat, mari datang, berkuasa Tuhan, Roh-Mu yang kudus Tuhan, menjamah, memulihkan, melepaskan. Setiap kami datang bersyukur, bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Mari agungkan Tuhan, mari tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Dia besar, Dia layak, Dia besar. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Dimuliakan selamanya, diagungkan selamanya Tuhan Yesus. Engkau layak, terima syukur, terima hormat, terima pujian. Oh, terima kasih Tuhan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan Yesus, Yesus diagungkan. Oh, mari sekali lagi bersama-sama dengan hati yang bersyukur. Kita masuk tatap suci-Nya. Angkat tangan dengan hati yang bersyukur. Para malaikat menyembah. Haleluya. Segala pujian, segala pengagungan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Oh, kita masuk. Mari katakan, kita masuk hadirat-Nya. Kita sekali lagi, Gereja Tiberias dengan iman. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan di atas kepala Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi kasih setia-Mu.
Syukur bagi pengorbananmu bagi setiap kami. Syukur bagi kasih-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang mengampuni, kasih-Mu yang berkorban bagi kami lebih dulu. Agar hari ini kami yang tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, di bulan Natal ini, di bulan Desember ini Tuhan, kami yang terus mengandalkan Tuhan, kami yang terus melekat dengan Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya di akhir zaman ini Tuhan, sekalipun ada tantangan pergumulan, kami yang andalkan Tuhan, kami keluar sebagai pemenang. Kami lihat jawaban doa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan terjadi bagi setiap kami. Bahkan kado Natal Tuhan beri bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, kejayaan, keagungan hanya boleh bagi satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita beri tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Boleh kami lihat tangan-tangan bersuka cita yang diberkati Allah. Boleh kasih salam kanan kiri kita katakan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari sama-sama Gereja Tiberias, boleh nyatakan syukur. Wah. Hey. Oh. Di dalam Yesus atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri kita. Bila hatimu seperti hatiku, katakan, kaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama dengan sukacita, sama-sama nyatakan, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sama-sama. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman. Mari tunjuk kanan kiri kita kan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali, katakan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Nyatakan, terjalin mesra sekali, katakan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Sama-sama lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Oh, oh, di dalam Yesus Tuhan.
Sama-sama di pagi hari ini kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Ada amin. Dia Tuhan yang telah lahir, Dia Tuhan Raja segala raja. Hey, hey, hey. Baik, dengan pagi hari ini, dengan sukacita dan hati yang bersyukur, kita mau nyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Nyatakan, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Hey, hey. Mari dengan sukacita pagi hari ini, mari kita mau datang memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
dengar kemuliaan Tuhan. Katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Biar tinggi-tinggi dalam surga. Katakan. Tinggi-tinggi dalam surga terlalu Tuhan yang kudus. Telah bernyanyi juga di hadapan penebus. Kita beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kita diberkati lebih lagi, mari sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kesucian, telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Dan Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang kita mau meraih sesuatu, tapi ternyata kandas misalnya. Mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Marilah kita juga jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Video khotbah selengkapnya dapat dilihat di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan. Bersama-sama di pagi hari saudara, sebelum kita diberkati lebih lagi, kita mau diberkati suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dengan judul Bagaimana Sikap Kita dalam Menyambut Natal. Remawi yang pertama dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur rangkaian acara Natal di daerah-daerah berlangsung meriah dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Pada saat acara Natal di Manado, Pendeta Argo Pariyaji berdoa menolak hujan dan tiba-tiba hujan berhenti dan seluruh jemaat bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia, mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke Natal di daerah-daerah. Biarlah semua jemaat yang merayakan Natal bersama Tiberias diprogramkan berkumpul dan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Remawi yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1 sampai 12.
Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itulah sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20-23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik. Sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Dalam Lukas 2 ayat 8-20, pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari ini, saudara, untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Nama yang hidup, nama yang berkuasa, dan nama yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian sembah kami, syukur kami kepada Tuhan. Kami juga telah diberkati melalui suara gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniti Pariaci. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Teddy Lusli Tuhan. Saya percaya setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa kemuliaan Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak akan kembali menjadi sia-sia, melainkan mengerjakan perkara yang ajaib dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kembali kita kasih tepuk tangan sekali kemuliaan bagi Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord.
Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us. Oh, come let us. Bersama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dengan kasih Kristus kami mengundang hamba-Nya yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Lusty. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Bapa, kami bersyukur Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang berkorban menjadi sama dengan kami. Bahkan rela merendahkan diri-Mu ya Allah, sampai menjadi seorang hamba yang menderita, bahkan di kayu salib, untuk menanggung, memikul segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Agar kami diselamatkan, agar kami mempunyai hubungan yang dipulihkan kembali dengan Bapa di sorga, agar oleh pengorbanan Tuhan Yesus kami dijadikan anak-anak Bapa di sorga yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami percaya, kami sungguh merasakan dan mengalami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan Yesus Tuhan yang selalu menyertai menjaga kami. Bahkan di tengah kondisi yang sulit sekalipun, tangan Tuhan Yesus yang kuat memberkati kami dengan berkat terbaik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau mengaruniakan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, bawa kami semakin hari, semakin mengenal dan mengalami pribadi Tuhan Yesus Kristus, semakin dibentuk, dibaharui di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi, dan setiap kami menghidupi, melakukan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, beri kami telinga mendengar, hati yang fokus, pikiran yang fokus, untuk kami menerima benih firman Tuhan Yesus Kristus ditanam di hidup kami dan menghasilkan hidup yang berbuah. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dibenarkan, kami disucikan, kami disempurnakan.
Dan sekarang kami berdiri, kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus. Di hadapan Bapa di sorga, kami adalah orang-orang benar Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya di mana Injil-Mu Tuhan Yesus diberitakan. Di situ Tuhan Yesus turut bekerja, meneguhkan firman-Mu Tuhan dengan tanda dan mujizat. Sementara firman-Mu Tuhan Yesus disampaikan, kami percaya kuasa kesembuhan Tuhan Yesus mengalir. Kuasa pemulihan Tuhan Yesus mengalir. Kuasa keselamatan, kemenangan Tuhan Yesus mengalir. Kuasa kelepasan Tuhan Yesus mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Mari silakan duduk. Selamat Natal juga kepada saudara yang ada di rumah menyaksikan secara streaming. Mari kita hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema anugerah Natal. Amin. Anugerah Natal. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 46 sampai ayat yang ke-55. Di hari Natal ini kita mau mendengarkan kesaksian dari tokoh utama. Salah satu tokoh utama kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Maria. Dan Maria yang memberi kesaksian ini ngomong sama saudara. Juga Elizabeth ngomong sama saudara, kalau kamu percaya kamu juga akan mengalami, kamu juga akan menerimanya. Katakan amin. Mari kita lihat. Lukas pasal yang ke-1 ayat 46 sampai ayat yang ke-55. Nanti kita balik ke ayat 45. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan nama saudara juga disebut di sini. Amin. Walaupun secara tidak secara literal, karena firman Tuhan katakan kepada Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan katakan jika kita ada di dalam Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima semua janji Allah. Amin. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-46, di sana dikatakan lalu kata Maria. Apa yang membuat Maria memuji, memuliakan Tuhan? Ada kata lalu di sana. Peristiwa apa sebelumnya yang membuat hati Maria begitu bersukacita dan memuliakan Tuhan, memberi kesaksian akan pribadi Tuhan? Kalau saudara baca yang tadi kita baca, ketika Maria bersaksi, dia tidak katakan saya, tetapi Tuhan, ia telah, dia. Katakan amin. Memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Kita buka ayat 45, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Katakan amin. Nah, saudara dan saya hari ini menerima kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, kita percaya terlaksana. Katakan amin. Bagian kita percaya. Amin. Lakukan. Kalau saudara dengar khotbah, firman Tuhan itu sederhana.
mengucap syukur, mengasihi, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Tetapi yang diperlukan dalam hidup saudara dan saya adalah percaya dan lakukan. Dan bukan hanya lakukan, karena lakukan bisa sekali, 2 kali, habis itu vakum, tetapi konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Maria menyatakan pujian ini. Firman Tuhan katakan di ayat 46 di sana, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kalau saya lihat di dalam bahasa aslinya, bentuk tensisnya itu adalah satu peristiwa yang terus-menerus terjadi. Jadi bukan hanya pada saat Maria menerima anugerah Natal oleh Roh Kudus mengandung bayi Yesus, tetapi sepanjang umur hidupnya dia memuliakan Tuhan terus-menerus, memuji Allah karena Allah juru selamatku. Kenapa? Karena dia percaya dia adalah orang yang dikaruniai Tuhan. Kita buka Lukas pasal yang ke-1 ayat 28, katakan sama saya juga. Saudara yang di rumah katakan juga bersama-sama, saya juga dikaruniai Tuhan. Jadi sebagai orang yang dikaruniai Tuhan, seharusnya, semestinya, yang ada di hati pikiran kita, yang keluar dari mulut kita, adalah pujian, ucapan syukur, memuliakan Tuhan setiap waktu. Bukan berarti Maria orang yang dikaruniai Tuhan gak pernah ketemu keadaan yang sulit. Ada banyak yang tidak dicatat dalam kitab Injil. Tapi kalau yang dicatat di dalam kitab Injil saja kita bisa ketemukan. Maria adalah orang yang dikaruniai Tuhan. Tetapi banyak keadaan dia menemui keadaan yang sulit. Tetapi selalu tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan, tangan Allah yang kuat. Selalu menyertai menjaganya. Katakan amin. Contohnya apa? Ketika dia lagi mengandung di bulan terakhirnya, harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Kenapa? Karena ada sensus pada saat itu. Tetapi bukan hanya karena sensus, tetapi janji Tuhan, firman Tuhan, nubuatan harus digenapi. Karena raja dari keturunan Daud, di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita harus lahir di Bethlehem. Bahkan ketika di Bethlehem, nggak ada tempat buat dia menginap dan melahirkan. Sampai di kandang domba. Amin. Tetapi Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan, sekalipun di kandang domba. Tuhan kirim gembala yang menyaksikan betapa kemuliaan Tuhan yang dahsyat, betapa malaikat sorga menyaksikan, memberitakan rencana Allah yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Damai sejahtera bagi manusia yang berkenan. Amin. Dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan gembala ini menjumpai Maria untuk memberitakan kesaksian ini. Walaupun ada di kandang domba hari haknya. Tetapi ketika Maria didatangi oleh gembala untuk mendengar kesaksian bagaimana sorga terbuka. Tuhan memberi kekuatan pada Maria. Maria juga mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit karena rencana dan maksud Allah. Karena seringkali kita mengalami keadaan yang sulit berbeda karena dosa dan pelanggaran kita, karena ketidaktaatan kita. Tapi kalau engkau mengalami keadaan yang sulit dalam maksud dan rencana Allah, percayalah sebagai orang yang dikaruniai Tuhan Yesus pasti menguatkanmu. Katakan amin. Maria juga mengalami kondisi-kondisi yang sulit yang kita bisa catat di dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus pada umur 12 tahun, atau sebelum itu pada umur 1 tahun lebih, mungkin beberapa bulan, harus menyingkir ke Mesir. Kenapa? Karena Herodes mau membunuh semua bayi, untuk targetnya adalah bayi Yesus. Malam itu juga Maria sama Yusuf menyingkir ke Mesir. Amin. Saudara, Maria juga mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Ketika apa? Ketika umur Yesus 12 tahun. Pergi ke bait Allah, ternyata Maria udah jalan, Tuhan Yesus tetap tinggal di bait Allah untuk bercakap-cakap dengan para alim ulama. Maria sampai balik lagi 3 hari cariin. Tapi di situ Tuhan selalu menuntun dan menguatkan, katakan amin. Sebagai orang-orang yang dikaruniai Tuhan, yang keluar dari hati kita, mulut kita, senantiasa adalah mulut yang memuji, hati yang memuji, roh yang memuji, memuliakan Tuhan
Sebab kita menerima Yesus Allah Juru Selamat kita. Katakan amin. Kita buka Lukas pasal yang ke-1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria menerima berkat anugerah yang spesifik. Oleh Roh Kudus mengandung bayi Yesus. Tetapi saudara dan saya juga menerima berkat anugerah yang khusus. Karena Yesus lahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tujuan penerimanya adalah saudara dan saya. Katakan amin. Maria oleh Tuhan menjadi sarana misi Allah. Untuk mengandung bayi Yesus, merawat Yesus ketika dia masih anak-anak, masih bayi. Tapi Yesus datang, tujuan utamanya adalah buat saudara dan saya. Jadi kita sebenarnya juga adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan. Yesus di tempat yang pertama. Amin. Tapi saudara dan saya juga adalah salah satu tokoh utama Natal. Kenapa? Karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi sadari pertama-tama bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan. Katakan amin. Katakan sama saya adalah orang yang dikaruniai Tuhan. Dan orang yang dikaruniai Tuhan percaya apa yang Tuhan telah buat, sedang buat, dan akan buat dalam hidupnya. Maria sebagai orang yang dikaruniai Tuhan, menyaksikan pribadi Tuhan, karakternya, hatinya, perbuatannya, apa yang Tuhan sudah buat, sedang buat, dan akan terus buat. Dan firman Tuhan katakan, kalau kamu percaya, berbahagialah ia yang percaya, apa yang dikatakan Tuhan terlaksana. Katakan amin. Mari kita lihat apa yang menjadi isi kesaksian dari Maria. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Kalau di dalam bahasa aslinya kata hatiku itu adalah spirit, rohku bergembira. Karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Katakan amin. Termasuk kita. Kita menyebut Maria berbahagia menerima anugerah Tuhan. Tetapi yang Tuhan Yesus mau, engkau juga bisa berkata dengan mulutmu bahwa aku diberkati, aku berbahagia, I am blessed. Katakan amin. Kenapa? Karena saudara dan saya juga adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan. Jadi jangan mengutuk dirimu. Jangan mengucapkan yang buruk akan dirimu. Sementara firman Tuhan katakan engkau diberkati, engkau berbahagia. Katakan amin. Kalau hari ini kau ketemu keadaan yang buruk, yang di luar dari apa yang kau harapkan, di luar dari ekspektasimu, keadaan yang sulit. Dalam ketaatanmu hidup dalam Tuhan, percayalah justru dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang sulit itu, engkau akan mengalami dan bisa melihat berkat terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Sebab firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Kita buka Lukas pasal yang ke-1 ayat 37 sampai 38. Lukas pasal yang ke-1 ayat 37 sampai 38. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya ngomong gini karena saya mengalami sendiri. Justru di keadaan yang sulit, keadaan yang kita anggap buruk, yang kita mulai ambil plan B. Mestinya keluar dari keadaan ini, begini. Justru di tengah keadaan itu, Tuhan Yesus buat saya tercengang-cengang. Justru saya bisa mengalami berkat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi jangan ukur, jangan batasin, jangan kotakin Tuhan berdasarkan keadaanmu. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Bagian kita sebagai orang yang dikaruniai Tuhan adalah ucapkan berkat, katakan aku berbahagia, aku diberkati Tuhan, aku dikaruniai Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca kembali. Dengan itu engkau memuliakan Tuhan. Amin. Dengan itu rohmu memuji Tuhan. Karena kita menyadari, mengalami, menerima segala kasih kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadilah orang yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Merendahkan dirimu di hadapan Tuhan artinya apa? Tuhan, saya enggak bisa tanpa Tuhan. Saya enggak mau tanpa Tuhan. Meninggikan Tuhan Yesus di tempat yang pertama dan yang utama. Tetapi yang Tuhan mau juga melalui kebenaran firman Tuhan ini. Jangan merasa dirimu, ya saya mah orang yang rendah, gak bisa apa-apa. Enggak, Tuhan perhatikan saudara dan saya. Amin. Seperti yang minggu lalu saya khotbahkan, dari Bethlehem, kota yang terkecil dari suku Yehuda, Tuhan bisa munculkan seorang pemimpin. Tuhan bisa beri makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Daud bisa mengalahkan Goliat dengan 1 batu. Amin. Tuhan bisa panggil yang paling kecil, paling rendah. Untuk mujizat, kuasa Tuhan dinyatakan. Asalkan engkau percaya, engkau adalah orang yang dikaruniai Tuhan. Katakan amin. Kalau saya bisa berdiri di mimbar ini untuk bisa berbicara di hadapan banyak orang. Kalau teman-teman saya tahu, mereka katakan mujizat. Kenapa? Ya saya juga bilang mujizat. Karena dulu waktu saya sekolah, bahkan sampai sekolah lanjut saudara. Itu kalau berdiri di depan saudara, apa yang terjadi? Kuping saya akan merah duluan. Kelihatan deh, itu udah kayak antena deh. Kupingnya akan merah duluan, lalu gugup dan sulit berkata-kata di depan. Tapi kalau Tuhan Yesus buat hari ini, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita kembali baca di sana. Ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi orang yang dikaruniai Tuhan akan mengalami dan terus mengalami dan sedang mengalami dan telah mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Kalau hari ini kau katakan Tuhan masalah saya besar, mari hari ini perkatakan Tuhan perbuatanmu jauh lebih besar dalam hidup saya. Katakan amin. Dan kau ada dipanggil bukan hanya untuk menyaksikan, mendengar dari kata orang. Tapi engkau dipanggil untuk mengalami perbuatan besar dari Tuhan. Dan kau sendiri akan menyaksikannya. Katakan amin. Kita buka 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Katakan sama saya, dari Dia. Firman Tuhan tidak katakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Dia. Ya walaupun kita memberitakan perbuatan besar tentang Dia. Tapi firman Tuhan ini ditulis dari Dia, artinya apa? Kamu akan menerimanya sendiri, kamu akan mengalaminya sendiri. Bukan dari kata orang perbuatan-perbuatan besar Allah sehingga kamu bisa menyaksikannya. Katakan amin. Mari kita kembali ke Lukas pasal yang ke-1 ayat 49. Dan namanya adalah kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga berdoa, mengajar berdoa, Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Bahkan Ibu Gembala sering katakan, ketika kita berseru saja dalam kesesakan kita, kelemahan kita, dalam keadaan kita yang sulit, Yesus, 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 tolong. Tuhan Yesus pasti tolong.
Walaupun dengan kalimat yang sederhana, walaupun dengan keadaan yang terbatas, saudara nggak bisa doa panjang-panjang dan saudara hanya berseru, Yesus. Berapa banyak saya mendengar kesaksian ketika ada orang-orang di titik tertentu, di menit tertentu, di detik tertentu, butuh pertolongan yang dari Tuhan, butuh kelepasan yang dari Tuhan. Dia nggak bisa doa panjang-panjang di tengah keadaan, dia hanya berseru, Yesus, tolong saya. Atau mungkin hanya kata Yesus. Dan mujizat Tuhan dinyatakan. Karena kudus namanya. Karena nama itu diberikan buat saudara dan saya untuk kita mengalami. Nama Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Tuhan yang menyelamatkan. Jadi ketika saudara dan saya saja berseru nama Yesus tolong saya. Tuhan ada menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita lihat ayat yang ke-50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Dan kata takut akan dia juga dalam bentuk kalimat yang terus-menerus, konsisten. Jadi hidup takut akan Tuhan bukan ketakutan kepada Tuhan, bukan. Kalau kita ketakutan kita akan lari, kita akan menjauh. Tapi hidup takut akan Tuhan adalah kagum, hormat, taat, mengasihi Tuhan. Semakin sungguh-sungguh karena menyadari kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan rahmatnya turun-temurun. Firman Tuhan ini memberi jaminan, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan takut akan hidupmu. Rahmatnya turun-temurun. Dan rahmat artinya adalah anugerah. Pemberian Allah yang kita nggak pernah layak untuk menerima. Kita nggak pernah memenuhi syarat untuk menerima. Tetapi kita memerlukannya. Kita nggak pernah pantas untuk menerimanya. Dan kita nggak akan pernah kepikir untuk bisa mencapainya. Tapi selalu berkat anugerah Tuhan Yesus ini. Tuhan sediakan, karuniakan buat kita. Katakan amin. Dan firman-Nya turun-temurun. Tuhan nggak pernah kehabisan stok. Akan rahmat-Nya, akan anugerah-Nya, akan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Mari kita kembali baca. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Jadi percaya bahwa hidup kita adalah dalam tangan Tuhan yang kuat. Katakan sama saya, hidup saya dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat. Hanya firman Tuhan memberi saudara dan saya nasihat. Jangan sombong. Jangan congkak. Jangan ada pride menguasai kita. Seringkali orang kesinggungnya di pride, di harga diri. Oh ini gak bisa, ini masalah harga diri dan sebagainya. Kalau saudara mau tahu harga diri kita adalah darahnya Yesus. Dan harga diri saudara dan saya adalah pengorbanan Yesus yang sudah merendahkan dirinya. Bahkan sampai menjadi orang yang paling, karena salib bicara orang yang paling gagal, paling terkutuk, paling menderita, paling hancur, paling berantakan. Tuhan Yesus sudah memikul itu buat saudara dan saya. Jadi ketika engkau ada di lingkunganmu dan ada orang menyinggungmu, engkau bisa rendah hati untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk memaafkan dan tidak tersinggung. Oh ini masalah harga diri, oh ini masalah, enggak. Harga diri kita adalah pengorbanannya Tuhan Yesus yang telah merendahkan dirinya. Bahkan di atas kayu salib berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan amin. Terus ayat yang ke-52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Artinya apa? Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang punya kuasa, katakan amin. Jadi kalau engkau diberikan anugerah Tuhan untuk punya otoritas, punya menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang atasan yang punya wewenang, jangan abuse of power. Jangan salah gunakan wewenangmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Amin. Tetapi pergunakan itu untuk menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Ingat ini. Karena firman Tuhan katakan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa. Tapi mengangkat orang-orang yang rendah. Katakan amin.
Kalau hari ini engkau dalam keadaan Tuhan, keadaan saya sedang rendah, keadaan saya sedang terpuruk, firman Tuhan hari ini memberi jaminan terlaksana dalam hidupmu. Tuhan Yesus akan mengangkatmu dan meninggikanmu. Katakan amin. Ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi kalau ada orang yang kaya datang ke tempat ini, jangan gemeteran duluan. Waduh, ntar saya pulang dari sini dengan tangan hampa. Enggak. Kata orang kaya di sini adalah orang yang mengandalkan kekayaannya, orang yang mengandalkan harta bendanya, tapi tidak mengandalkan Tuhan, justru akan berakhir dengan tangan hampa. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang lapar, artinya apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Lapar juga bicara secara fisik. Tuhan akan mengenyangkan. Dan orang yang lapar dan haus akan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, juga akan dikenyangkan oleh Tuhan. Amin. Ayat 54. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Yang menarik di sini ayat 54, ia menolong Israel hambanya. Saya percaya pujian Maria ini adalah dari Roh Kudus. Amin. Karena dikatakan rohku bergembira. Karena Maria dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kata Israel hambanya itu kalau saya lihat dalam bahasa aslinya tidak ditulis pakai kata dolos. Tapi pakai kata paidos, paidion yang artinya Israel anakku. Bahkan anak yang masih balita lah, anak yang kecil. Kalau udah dewasa disebut wios, tapi disebut paidos. Tuhan menolong. Dan saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan sorga. Tuhan Yesus datang supaya kita yang percaya dan menerimanya, percaya dalam nama Tuhan Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan firman Tuhan katakan Tuhan menolong selalu, tidak henti-hentinya dalam hidup saudara dan saya. Jadi apapun keadaanmu hari ini, jangan salah fokus. Arahkan fokusmu kepada pertolongannya Tuhan. Karena pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan menolong Israel anaknya. Terus, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi Maria, orang yang dikaruniai Tuhan, salah satu tokoh utama Natal, yang menerima anugerah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, mau ngomong, Tuhan setia sama perjanjiannya. Tuhan genapi perjanjiannya. Tuhan ingat rahmatnya. Di dalam perjanjiannya ada rahmatnya. Di dalam perjanjiannya ada anugerahnya. Dalam perjanjiannya saudara dan saya gak pernah layak, saudara dan saya gak pernah pantas. Tetapi berkat perjanjian itu untuk kau terima. Katakan amin. Karena perjanjian Tuhan itu bukan kontrak. Perjanjian Tuhan itu bukan syarat kedua belah pihak. Perjanjian Tuhan lebih kepada warisan, engkau ditunjuk untuk menerimanya. Katakan amin. Dan firman Tuhan katakan bahwa seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan buat perjanjian dengan Abraham dengan darah binatang dan Tuhan genapi, betapa lebih lagi hari ini saudara dan saya. Sehingga ketika kita mengambil tubuh darah Tuhan Yesus, saya harus ingatkan, bukan sekadar bertransaksi dengan Tuhan. Kalau saya perjamuan kudus, Tuhan kasih apa ke saya? Tuhan beri apa? Tuhan buat apa ke saya? Tapi suatu relasi yang indah dengan Tuhan, bahwa engkau adalah orang-orang yang menerima perjanjiannya Tuhan, mengucap syukur untuk itu. Apapun keadaanmu, perjanjian Tuhan itu digenapi. Mungkin memang kadang gak instan. Mungkin memang melewati keadaan yang sulit. Tetapi percayalah, apa yang Maria saksikan, perjanjiannya kepada Abraham, Tuhan ingat rahmatnya. Dan kepada keturunannya, termasuk saudara dan saya. Dan digenapi perjanjian oleh darah Tuhan Yesus Kristus.
Saya percaya ada mujizat di dalam kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Terima, imani, percaya. Tapi yang membuat kita juga bersyukur ketika kita menerima tubuh darah Tuhan Yesus. Saudara dan saya punya relasi hubungan yang indah, yang erat, yang intim, yang kuat dengan Tuhan. Yang tidak akan terpisahkan dari kasih Yesus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Dan kembali saya ingatkan bahwa saudara dan saya juga adalah salah satu tokoh utama Natal. Jadi kalau misalkan ada judul film, di belakangnya ada title-nya, siapa perannya dan sebagainya. Amin. Nama saudara juga ada di sana, katakan amin. Yesus di tempat yang pertama dan utama. Ada tokoh-tokoh Natal pada saat itu. Ada orang Majus, ada Yusuf, ada Maria, ada peran antagonisnya, ada Herodes, ada ahli-ahli Taurat. Ada peran protagonis, ada peran yang pro-nya yaitu para gembala dan sebagainya. Tetapi penerima keuntungannya adalah saudara dan saya. Mengucap syukur untuk itu. Amin. Kita menerima anugerah Natal. Seorang pemain musik, pemimpin pujian, nanti WL tolong siapkan satu lagu. Dan firman Tuhan katakan, kembali kita baca Lukas pasal yang ke-1 ayat 45. Lukas 1 ayat 45. Kita baca bersama-sama. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan apa yang Tuhan katakan adalah Tuhan memperhatikan hamba-hambanya. Yaitu saudara dan saya. Tuhan menyebut saudara dan saya diberkati, berbahagia. Tuhan melakukan perbuatan yang besar dalam hidup kita. Tuhan mengaruniakan rahmat-Nya turun-temurun kepada orang yang takut akan Dia. Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya. Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah. Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Tuhan mengenyangkan. Tuhan menolong anaknya. Dan saudara dan saya adalah anaknya. Dan Tuhan mengingat rahmat-Nya. Tuhan setia kepada perjanjiannya dari keturunan sampai keturunan. Jadi engkau juga orang tua yang ada di tempat ini hari ini. Jangan khawatir akan masa depan anak-anakmu. Firman Tuhan ini juga buat saya. Amin. Apalagi ketika engkau ketemu dalam dinamika perjalanan hidup anak-anakmu. Ada dinamika. Ada titik-titik di mana yang engkau gak harapkan terjadi. Ucapkan berkat buat anak-anakmu. Ucapkan berkat perjanjian Tuhan. Bawa mereka ingat akan berkat perjanjian Tuhan. Dan bawa mereka juga untuk memperkatakan berkat perjanjian Tuhan. Dan percaya berkat perjanjian Tuhan Yesus dari generasi ke generasi. Bukan hanya untuk generasimu, generasi anak-anakmu, bahkan cucumu kalau Tuhan kasih panjang umur. Tuhan juga genapi, sebab Dia Allah yang setia. Maria memberi kesaksian ini. Melewati beribu keturunan, kita menerimanya hari ini. Kita juga mengalaminya dan juga terus akan mengalaminya. Katakan amin. Karena firman Tuhan Yesus, apa yang kau dengar dari Tuhan tidak terbatas oleh waktu, tidak expired oleh waktu, tapi akan terlaksana dalam hidup kita dan keturunanmu. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Dan bukan hanya ada lalu diam, hanya ada di samping, tidak. Tapi Engkau bertindak bagi kami. Segala yang Tuhan Yesus lakukan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kau ada
bersamaku di setiap musim hidupku. Di ujung tahun ini kami mau menyaksikan Tuhan Yesus. Tak pernah kau biarkan. Mari kita bangkit berdiri. Ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dikaruniai Tuhan Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, di ujung 2024 ini kami mau memuji Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku, sungguh kami mengalami Tuhan Yesus. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendirian. Ku sendiri, kami bisa melewati karena kekuatan kami dari-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan Di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kamu punya Bapa yang mengasihi. Bersamamu Bapa, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Hatimu akan dikuatkan Tuhan Yesus senantiasa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan keberanian iman saya mau beritakan pada saudara apa yang Tuhan Yesus taruh di hati saya. Saudara gak perlu angkat tangan sehingga tidak ada seorang pun yang berpikir ini itu. Kalau hari ini ada di antaramu yang sedang mengalami titik rendah dalam hidupmu, apakah itu ekonomimu, apakah itu kesehatanmu, apakah itu dalam pernikahanmu, hubungan dengan anak-anakmu, firman Tuhan katakan, berbahagialah, diberkatilah ia yang percaya. Apa yang telah dikatakan Tuhan akan terlaksana. Dan Tuhan Yesus berfirman, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan meninggikan engkau, orang yang rendah.
Tuhan memperhatikan kerendahan hamba-Mu. Tuhan, ini kami. Kami gak bisa naik ke atas dengan kekuatan kami. Gak terjangkau Tuhan. Kami gak bisa Tuhan. Tapi ada tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang terulur dari atas ke bawah. Menggendong kami. Mengangkat kami. Memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat tangan-Mu yang terulur. Di saat titik rendah hidup kami hanya bisa berseru, Yesus, 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 tolong kami. Dan ini akan kami beritakan ya Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Angkat tanganmu dua-dua, katakan, bersama-Mu Bapa, Yesus Tuhan kami. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita ingat kasih kebaikan Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan iman sama-sama, tubuhmu dan darahmu, Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, kita boleh bangkit berdiri sama-sama gereja Tiberia. sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya,
sama-sama panggil namanya Yesus. Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bagi terima di kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Katakan menyucikan, menyembuhkan. Menyucikan kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur dan mengucap berkat akan kasih Bapa, akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu sangat mengasihi kamu, saya, kita, tidak terukur. Dan kita mengucap syukur buat karya Roh Kudus yang menyelamatkan kita dan memampukan kita mempercayai kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul segala dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Untuk kami hidup dalam pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, kami sudah diselamatkan. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, kami disembuhkan. Sebab tubuh Tuhan Yesus memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, sehat, sempurna. Tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus kami proklaim setiap sel kanker disembuhkan, dipulihkan menjadi sel yang baru, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sel tumor lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Setiap benjolan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Setiap autoimun sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, juga mereka yang sedang beban berat, Tuhan Yesus beri kelegaan, damai sejahtera di hati pikirannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh tubuh Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh tubuh darahnya Tuhan Yesus membawa saudara dan saya pada hubungan. Kita ada dalam Tuhan Yesus ada dalam kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk kami, menggantikan kami disembuhkan, kami diselamatkan, kami diampuni, kami disucikan, dibenarkan, dan disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sangat dikasihi Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Untuk kami hidup dalam pertobatan,
Untuk kami hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Keluarga kami, rumah tangga kami, keluarga yang kudus. Tangan kami, tangan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan kami, perkataan yang kudus. Perbuatan kami, perbuatan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus menjaga, menuntun, memberkati kami. Keluarga kami berkumpul di bumi dan di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Kami tolak segala bentuk percabulan, kami tolak perzinahan, kami tolak perceraian, kami tolak percekcokan, kami tolak poligami dan poliandri. Tuhan Yesus yang memberkati kami, oleh bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Sebab bilur darah Tuhan Yesus menanggung, menyelesaikan segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami di atas kayu salib. Dan kami menerima kuasa kesembuhan Tuhan Yesus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kami dari ujung rambut ujung kaki, setiap bagian tubuh kami, setiap organ-organ tubuh kami, setiap sel tubuh kami sembuh, sehat, sempurna. Setiap tetes darah kami, setiap pembuluh darah kami, panca indera kami, otak kami, jantung kami, ginjal kami, lambung kami sehat sempurna. Setiap sel imunitas kami sehat sempurna, tidak autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap hormon-hormon kami sehat sempurna. Siapapun hari ini yang sedang ada gangguan hormon PCOS, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami lupus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami kanker, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus terima kasih, Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau mendengar, menjawab doa kami. Kami berdoa buat Ingrid, Natalia, miumnya sembuh, sehat sempurna. Ibu Naomi, tulang belakangnya sembuh. Sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Pak Jimin, Ibu Sisil mengandung dalam nama Tuhan Yesus, dikaruniai anak yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati untuk Vio, Kaila, Fania diberkati Tuhan Yesus. Pak Markus Marlon dalam nama Tuhan Yesus, apa yang didoakan terjawab. Kami berdoa buat Ibu Marta, Tuhan Yesus yang beri kekuatan di dalam setiap proses medisnya. Tuhan Yesus yang membawa Ibu Marta mengalami anugerah Tuhan Yesus senantiasa. Keluarganya juga diselamatkan. Kami berdoa Ibu Yohana diberkati Tuhan Yesus. Pak Riksen, Ibu Anita juga diberkati Tuhan Yesus. Pak Nando, Ibu Mida juga diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Paryaji juga selalu dijaga Tuhan Yesus. Dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat, sehat, panjang umur, damai sejahtera, melimpah, sukacita, hikmat, kuasa, kasih Tuhan Yesus menyertai pelayanannya bersama keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias diberkati Tuhan Yesus, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana. Artinya, apa yang kami perlukan Tuhan Yesus cukupkan. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Lebih dari kasut baru, artinya di mana kami melangkah, Tuhan Yesus menyertai kami, berhasil. Tuhan Yesus mengangkat kami naik, jadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan Yesus yang menjadikan kami berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Lebih dari jubah baru, artinya satu hari nanti Tuhan Yesus mengaruniakan kami tubuh kemuliaan dari Tuhan Yesus. Untuk bersama Tuhan Yesus sepanjang masa diam di rumah Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Dan saat Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus menjemput kami, Tuhan Yesus menggandeng kami masuk kerajaan sorga kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, inilah darah Tuhan Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Tuhan Yesus terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini.
Kami mengucap syukur dan mengucap berkat Tuhan Yesus. Buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini, seturut firman-Mu Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, untuk menghormati Allah dan manusia. Yesus Tuhan kami, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dan kemuliaan Tuhan Yesus turun mengurapi kami. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Mujizat Tuhan Yesus dinyatakan. Setiap orang yang menerima, percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan Yesus dalam setiap tetes pengurapan minyak ini. Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari angkat tangan kita dua-dua, gereja Tiberias, dengan hati yang bersyukur. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus sembuhkanku. Darah-Mu Yesus sembuhkanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan. Darah-Mu Yesus sucikanku. Darah-Mu Yesus pulihkanku. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus pulihkanku. Darah-Mu Yesus Ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Kami juga mengucap berkat Tuhan Yesus untuk Pak Raja bersama keluarga, selalu dijaga, disertai, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Dan Tuhan Yesus akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dari Tuhan Yesus kepadamu. Sehingga kamu bisa menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus yang besar. Tuhan Yesus mengangkatmu. Tuhan Yesus mengenyangkanmu. Bahkan di tanah yang kering sekalipun, Tuhan Yesus memberi berkat terbaiknya dalam hidup. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu, seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering. Menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kamu. Tuhan Yesus menyinari kamu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan Allah Roh Kudus menjagamu, menuntunmu, menghiburmu, menolongmu, menguatkanmu. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari itu terjadi, kita dimahkotai Tuhan Yesus kekal di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus juga terjadi dalam hidupmu. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang. Engkau sendiri akan melihat, merasakan dan mengalami kasih kebaikan, kemurahan hati Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus hidupmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus keluargamu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus masa depanmu. Masa depan anak-anak muda, studimu, diberkati Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Yesus usaha pekerjaanmu. Diberkati Tuhan Yesus pelayananmu. Diberkati Tuhan Yesus kesehatanmu. Diberkati Tuhan Yesus pernikahanmu. Diberkati Tuhan Yesus rumah tanggamu. Dan sampai Tuhan Yesus datang kembali, engkau pun menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom, selamat Natal saudara. Ku kagum padamu,